Balik lagi di Sabah Sastra. Tempat berkumpul anak-anak berbudaya. Waduh, Gokil. Kenapa itu, ini waduh? Icang kemana ini, Bat? Kok Waduh. tiba-tiba Iya. berubah nampang gitu? Icang tiba-tiba obesitas nih kelihatannya nih. Tambah berat badan. Habis itu rambutnya tiba-tiba botak gitu. Iya, Ya, jadi balik lagi sama gua, tentunya Kakanda Abad, tapi ada yang beda nih di episode kali ini. Karena sekarang partner gua nggak ditemenin sama Icang, nggak ditemenin sama Kakanda Icang, tapi sama Kakanda. Silahkan perkenalkan diri Anda. ya halo semuanya. Nama saya Kakanda Zuriel. Biasa dipanggil Opung. Begitu. Kakanda Opung. Kakanda Opung. Kelihatan ya ini apa? Orang apa? Iya, emang Icang kebetulan nggak kenapa-napa, nggak sakit juga. Cuma gue capek aja partneran sama dia, jadi gue ganti gitu. Enggak sih. Ya, jadi balik lagi di Sabah Sastra. Ini udah episode ketiga. Kemarin kalian udah main Never Have I Ever, udah dengerin Betul. cerita-cerita horor di FIB ya kan? Iya. Sekarang mau bahas apaan nih, Pung? Kalau kali ini kita akan ngebahas sesuatu tempat. Oke. Yang Sebuah udah tempat yang udah pernah ditis juga di episode pertama kita. disebut-sebut. Dan tempat ini bisa dibilang tempat berkumpul, tempat di mana orang-orang bercengkrama. Kira-kira bisa nebak nggak, Abad? Iya, lihat aja background gue dong, ya Oh kan? iya. Ini Apa dia. itu, Abad? Backgroundnya begini, gue udah pakai denim ya kan, dan Iya. siap nongkrong banget, Wes. udah jadi ngabers saya nih. Udah ada starter pack-nya ya, lo, Oh Bad? iya, udah satu pack banget jadi ngabers gue nih ya kan. Iya. Jadi Tapi kita apa? episode kali ini akan ngebahas tentang payung ya, Bad? Payung dong. Hmm. Kali ini judulnya adalah Cakap Payung. Si punya Karena konsep kita. iya, karena udah barang tentu kita bakal ngomongin payung, dan kita berdua dari angkatan 20, ini kita Mm-mm. berdua belum merasakan nih. Terus kita Iya, mau ngomongin apa dong kalau belum ngerasain gini? nongkrong cuma depan laptop doang di Discord Iya, atau Zoom. itu dia, makanya kan belum pernah datang langsung ini kan. Jadi Mm-mm. kayaknya kalau kita ngobrol berdua nih nggak, kurang pas. Karena kita belum, Iya, pastinya kita ajak aja kali ya bintang tamu kita ya. betul, betul, betul. Oke, kita punya siapa hari ini, Kakanda Opung? Pada kali ini kita ditemani oleh 3 guest yang cukup seru-seru. Yang pertama ada Bung James, yang kedua ada Mas Din, yang ketiga ada Kak Baldut. Selamat Siap. datang. Selamat datang, Halo, Bung halo, halo. Martin dan Halo, halo. oke, gokil, gokil, gokil. Nih udah kelihatan pastinya senior-senior nih, udah emang nongkrongnya di payung gitu kan, udah kelihatan nih. Jadi nggak muka-muka baru kayak kita ya, Jur. Iya, Ya kita kan? kelihatan masih fresh gitu. Kita yang kayak, aku tidak tahu dunia ini. Seperti itu. Iya, itu dia. Karena kita belum pernah nongkrong di sana, makanya kita mau tanya-tanya nih ke abang-abang sekalian, ya kan, ke Bung James, Iya, Mas Bin, sama Bang Baldud. Mungkin sebelumnya boleh, sebelum kita mulai, perkenalan diri dulu dong dari satu-satu nih, dan sebagai apa, kesibukannya apa aja gitu. iya. Sekarang lagi sibuk apa aja. Dari siapa dulu nih? Mulai dari Bung James dulu mungkin. Boleh. Iya. Oke, thank you. Abad dan panggilannya Opung ya berarti Zuril ya. Thank you Abad dan Opung. Teman-teman kenalin nama gue, nama aku. Kenalin gue James. Nama Zoom gue lengkap banget itu James Farlo Mendrova. Bisa temukan saya di sosial media James Farlo. Nggak promote diri sendiri tampaknya ya. Kesibukan hari-hari ngajar di salah satu program studi dan departemen yang ada di FIB, yaitu Departemen Filsafat. Kalau ditanya angkatan berapa, tentunya
gue satu angkatan sama Mas Kaidir Asari atau yang tadi kalian sebut dengan Din. Walaupun dia memang secara usia jauh lebih tua dari saya, ya, kita dari 2005, tapi Mas Din dari prodi yang berbeda. Dan ya, gue nggak tahu sih kenapa gue yang diundang ke sini gitu. Apa karena gue sering terlihat di payung gitu ya. Tapi ya udah mungkin nanti bincang-bincangnya kita terusin pas sesi bincang-bincang tentu saja. Itu dari gue. Thank you, thank you. Oke, gokil. Berarti sekarang udah jadi dosen ya Bung James nih ya kan? Dari mahasiswa nongkrong di payung, sekarang jadi dosen nongkrong di payung. Nggak tahu sih tapi kalau jadi dosen boleh nggak nih nongkrong di payung nih? Oke, tadi dari Bung James. Next dari mau siapa dulu nih Jur? Mas Ndin. Oke, boleh. Silakan Mas Din. Oke. Makasih. Abad Opung ya tadi ya panggilannya. Iya. Oke, thank you Bat Pung. Kenalin, nama saya Haidir Asari. Cuma biasanya dipanggil Mas Ndin di kampus. Kalau anak-anak arkeo biasa manggil Mas Ndin. Saya dari program studi arkeologi. Dulu sempat kuliah di arkeologi S1 S2. Lalu kesibukannya sekarang, halo, kedengeran kan suara saya? Masuk. Oke. Kesibukannya sekarang ini buka kedai kopi, ya kan? Buka kedai kopi, terus ya sibuk bikin tulisan-tulisan aja, sama menemani Bung James kadang-kadang di kelas KI ataupun apa di kelas MI tuh. Kadang-kadang saya menemani Bung James. Itu aja. Dan memang sibukan sehari-harinya cuma gitu doang sih, bikin kopi ya kan, bikin makan, nah gitu aja. Mungkin itu. Oke, gokil. Silakan mungkin bisa disebutin Mas Din kedai kopinya di mana gitu kan alamatnya. Wah, alamatnya sebenarnya di Jakarta Timur di Kebonanas Utara, Kampung Melayu. Anak Arkeo udah tahu kok rumahnya. Kedainya, sorry. Oke, tuh boleh banget tuh ya. Tapi jangan memang kuburan. Anting. kuburannya jauh, ada sekitar setengah kilo lah ya, nggak terlalu jauh. Kambing. 100 meter. Dekat-dekat ya. berarti Bang. Mas, Apa ya? dekat Trisakti, Mas. Iya, dekat sekolah tinggi itu, tapi di seberangnya. Oke. Di Otista 3 kalau ada yang tahu. Ya, kebetulan rumah gue di Basura, Bang. Mas. Di mana? Di Basura. Oh, lo berarti Gembrong. Gembrong. Oh, bagian Bronx Jatinegara tuh ya. Iya. Bagian itu susahnya di situ emang. Ya anak timur ngoceh. Gak nyambung gua. Basura. Gua kan mainannya roaming Senayan. Gue main Plaza Senayan ya gak sih? Di luar daerah. Plaza Indonesia. Ya Basura. Tanya tadi siapa yang rumah? Siapa? Basura. Basura itu mallnya bagus. Ada odong-odong di dalam mall, lu bayangin. Nah, itu dia tuh. Salah satu aktivitas dari Iya. Nah, gue seangkatan sama Bung James, tapi umurnya tuan Bung James, itu yang perlu diperhatikan ya. Itu aja. Perlu diklarifikasi. Nih, kalian dapat klarifikasi dari Mas Ndin dari itu. Saling menua-nuakan sepertinya ya. Iya. Oke, lanjut ya. Kita langsung aja silahkan kepada Bang Balgut untuk memperkenalkan diri. Kesibukannya sekarang ngapain aja, Bang? Oke, halo Abad, terus siapa satu lagi Opung ya? Iya. Opung. Gua sebenarnya Baldut tuh panggilan ya. Nama asli gue Iqbal Fahmi Iqbal Ibrahim. Gue sastra Jawa 2014. Lulus 2018. Lulus 2018. Ya siapa namanya? Bung James sama Mas Ndin ini ya dosen gue sebenarnya. Dan mereka berdua nih emang apa ya? Termasuk sosok yang sering kelihatan lah di payung. Lu kalau mondar-mandir payung pasti ngelihat dua manusia tampan ini gitu. Kalau gua tuh makanya gua kok bisa gue juga diundang juga gitu ya, padahal nggak sepopuler mereka gitu dulu pas payung masih ramai gitu sih.
Mungkin ntar bisa di ini kali ya, di sharing-sharing gitu. Oke, gokil. Hmm. Ini berarti dari mahasiswa sama dosen. Kita kedatangan mahasiswa sama dosen nih. Bisa Iya, nongkrong Iya. bareng kan, ketemu di payung, terus bisa lu gua juga ya kan? Gila iya nih. bener. Di mana lagi nih? Di mana lagi dosen sama mahasiswa bisa lu gua nongkrong bareng ya kan? Gokil, gokil, gokil. Selamat datang Bung James, Mas Endin, dan juga Bang Iqbal di podcast PS sama BIM 2021 yang sekarang nama podcastnya itu Sabah Sastra, tempat ngumpulnya anak budaya. Ya kan? Mungkin perkenalannya udah cukup sekian, kita langsung kenalan aja lebih dalam nih sama abang-abang tampan kita satu-satu ya kan, sekalian nama payungnya. Gimana, Pung? Betul. Mungkin kita langsung saja turun ke topik pembahasan kita kali ya, Bat. Bentar-bentar, Sebenarnya, sorry, ketinggalan nih. Tadi gue udah nyebutin nama podcast kan. iya. Sebenarnya ada fakta nih, ada fun fact. Mhm, Nama podcast kita itu Sabah Sastra. Itu mhm. waktu itu nanyanya ke Mas Endin. Oh iya, bener. Ya kan nanya waktu itu tuh nanya nama-nama apa ya yang keren gitu kan buat nama podcast, terus akhirnya Mas Endin ngasih list, dapet tuh Sabah Sabah Sastra. Sastra. Gokil banget, keren Mas Lin, keren. Gokil, Gila, keren banget nih dia, keren parah, banget, parah kerennya. kacau. Oke, lanjut silakan Bung. Kita mau ngapain nih? Mau tanya-tanya apa nih? Jadi mungkin kita yang dasar-dasar dulu aja kali ya, Abad. Oh, boleh, silakan. Payung itu gimana sih? Payung itu apa sih? Mungkin masih banyak yang belum mengerti payung tuh, definisi dari payung itu apa gitu mungkin. Kalau dari Bung James mungkin bagaimana? Oke, jadi gini teman-teman ya. Kalau di angkatan gua saat gue jadi mahasiswa, kantin itu tidak seperti sekarang, ya. Apalagi dia buat kalian angkatan 2020 dan 2021 ya. Kantin kalian kan dapur rumah sendiri. Iya, betul. Jadi, nah di zaman gue dulu tuh kantin itu punya. Nanti kalian buka ini deh, apa YouTube-nya Kansas buka lagi. Ntar kalian bisa explore di situ apa aja di kantin. Nah, salah satu bagian dari kantin itu adalah payung. Dan di payung itu dulu, di angkatan gua itu 2005 berarti ya. Jadi gua nggak tahu 2005 ke belakang itu gua nggak tahu. Tapi di 2005 itu payung itu biasanya dominasinya anak Jeep sama anak Jepang di payung gitu. Karena untuk di dalam kantor sendiri udah ada tuh spot-spotnya, mana anak Jawa, mana anak Arkeo, mana anak filsafat Belanda, gitu udah ada spot-spotnya. Nah, tapi ketika kantin direnovasi, kemudian kantin menjadi seperti ruang tertutup gitu ya. Kan kantin kalau kalian pernah lihat fotonya deh, kantin yang sekarang itu kan kayak ruang tertutup. Maka tadinya yang kantin di dalam kantinnya itu bisa nongkrong, kita bisa berisik, kita bisa teman-teman yang rokok bisa ngerokok, bisa nge-vape gitu ya. Itu sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Kemudian akhirnya larinya ke payung karena sepertinya payung itu difasilitasi buat jadi tempat, let's say smoking area lah gitu. Itu tentu kalau udah smoking area itu pasti tempat nongkrong, udah kelar gitu ya. Maksudnya lu kan nggak lu ya tentu lu bisa smoking sambil diskusi, tapi kan kebanyakan smoking sambil ngerjain tugas bisa gitu. Tapi kan smoking area itu udah identik sama tempat nongkrong. Nah, tapi ketika kemudian payung menjadi tempat smoking area, payungnya ikut tadi renovasi tuh. Jadi yang di belakangnya Abad itu, backgroundnya Abad itu tidak lagi disebut sebagai payung gitu ya. Kita menyebutnya, angkatan kami itu menyebutnya payung karena memang dulu tuh isinya tuh kayak payung bundar-bundar gitu loh. Kalian tahu kan ya? Payung, ada payung, terus kemudian meja bundar, kemudian ada kursi. Jadi kurang lebih ada 15-an, 20-an spot payung lah di situ. Nah, sekarang dijadiin seperti itu. Jadi itu bukan payung lagi, itu udah atap. Jadi nggak payung lagi. Jadi dulu tuh atap. Jadi dulu tuh tempat duduknya tuh payung, teman-teman. Sekarang tuh namanya ruang baca terbuka. Jadi emang bukan buat payung lagi. Itu udah jadi ruang baca terbuka, dan di sisi
kalau kalian nonton ini di sisi kanannya Abad itu harusnya ada panggung ya, ada panggung buat buat apa pementasan kecil lah. Karena memang yang namanya FIB itu terkenal dari pementasannya. Buktinya Bapak Iqbal gitu ya. Beliau adalah vokalis dari band ternama di FIB ya, namanya Sudobo. Malu bung. Jadi itu dulu. Jadi gue kasih backgroundnya. Payung itu apa sih? Jadi payung itu sebenarnya dulu tempat nongkrong, memang sudah jadi tempat makan dari angkatan gue, tapi kemudian berevolusi menjadi tempat nongkrong ketika kantin direnovasi tempat nongkrong. Nah sekarang sudah berevolusi lagi sebenarnya. Jadi yang gue sebut tadi ruang baca terbuka. Tapi kalau kita ngomongin area ini, anak-anak mahasiswa yang belum online, gitu ya, pasti tetap ngomongnya ini tuh payung. Itu dari gue. Mungkin Iqbal atau Ndin bisa nambahin. Oke, jadi emang dulu beneran payung gitu ya. Makanya disebut payung karena emang beneran payung kayak Bentuknya payung. Iya. kantin-kantin jadul gitu ya. Yang ada payung, apa pecel lele juga biasanya banyak tuh yang begitu tuh. Jualannya payung gitu kan. Oke, itu tadi apa sih payung dari Bung James? Mungkin dari Bang Iqbal boleh Iya. kalau buat Bang Ya Iqbal. gimana ya? Kalau disuruh main ngejelasin mah ya kalah gue sama dosen gitu. Tadi penjelasan Bung James udah lengkap banget sih, udah super lengkap. Cuma mungkin gue nambahin dikit. Dulu tuh mungkin di lu udah teman-teman mungkin udah pernah lihat bentuk kantin gitu kan, bentuknya ngerucut gitu kan ya. Nah, salah satu kenapa payung ini jadi spot enak banget buat nongkrong, ya tadi disebutin Bung James tuh, bahwa di situ untuk smoking. Sebenarnya dulu di dalam itu masih bisa juga smoking, cuma akhirnya karena ngap kan ya, dan biar kasih kesempatan juga gitu napas buat teman-teman yang non smoking, akhirnya ada payung itu dan teman-teman yang rokok milih untuk nongkrong di situ. Dan payung itu tuh jatuhnya gimana ya? Kalian tuh nggak kalau di angkatan gue ya, itu nongkrong ya nongkrong aja, nggak ada bagian-bagian ini tuh payung ini tuh payung apa, ini tuh payung apa, gitu. Udah bebas aja. Semakin kalian kenal banyak jurusan, teman-teman dari banyak jurusan ya, semakin banyak dapat tempat ibaratnya buat duduk gitu. Dulu sih payung pasti ramai mulu, gitu. Nggak peduli lalu jurusan apa ya, kalau mau duduk gitu, terus atau ada temen lu di situ kenalan lu, duduk ya dipersilahkan gitu. Jadi nggak eksklusif buat ini apalah, nggak seperti itu. Oke, gokil. Jadi nyampur tuh, kan nongkrong, Campur. nyebat, ya kan? Oh. Tinggal login, kalau nggak tugas Mobile Legend, ya kan? Cewek banget emang tempatnya. Iya. Oke, berarti lanjut ke Mas Endin kali. Boleh Mas Endin? Menurut Mas Endin, payung itu apa sih? Payung ya. Payung kalau buat anak arke itu tempat penyiksaan sebenarnya sih. Waduh. Ya, agak bercanda. Kalau definisi, aduh, ini agak serius dikit tapi ya. Kalau secara definisi kebudayaan, payung itu biasa dihadiahkan di masa-masa Jawa kuno zaman dulu, biasa dihadiahkan ke payung itu sebuah hadiah antar kaum bangsawan. Jadi memang payung itu sangat sakral pada waktu itu. Nah, karena kita anak FIB, kita juga harus tahu bahwa denah FIB itu berbeda dengan kampus-kampus yang ada di UI. Kita bisa lihat gedungnya ada 9 dan berjarak cukup jauh, dihubungkan oleh koridor. Nah, secara konsep sih memang founding father FIB bilang bahwa bentuk denah FIB itu sesuai dengan kebudayaan Indonesia pada waktu itu. Dan kalau misalnya kita lihat itu lebih mirip sama konsep suku Baduy. Kalau kalian pernah tahu Baduy dan pernah ke sana, antara desa dengan satu desa itu dihubungkan dengan jalan-jalan setapak. Desanya Baduy kan terpisah-pisah, sehingga konsep FIB dengan gedungnya yang ada 9 dan berpisah-pisah dihubungkan oleh koridor itu
mendapatkan apa ya, suatu maknanya dari persebaran desa-desa di suku Baduy. Nah, payung atau saya dan Bung James itu dulu atau mungkin saksi hidup perubahan Kansas. Dari dulu yang bentuk kayak kerucut seperti rumah adat kita, jadi atapnya itu rumbai dan sangat pendek sehingga kalau mau masuk itu kita harus sedikit membungkuk kalau orang dengan tinggi lebih dari 170-an, karena kalau nggak nunduk dia kepentok. Nah, itu dapurnya kalau kalian sekarang mungkin si Baldut juga sudah masuk ke yang jualannya ada di sisi kanan kiri kita. Apa sih istilahnya tuh? Di pinggir. Halo, dengar nggak? Masuk. Iya, benar Bang. Nah, kalau sekarang kalian atau mungkin Baldut itu yang jualan di pinggir. Kalau dulu zaman saya sama Bung James masuk, itu yang jualan adanya di tengah. Terpusat di situ. Makanya ada istilah, lo mau pesan apa? Nggak tahu, gue mau tawaf dulu. Nah, itu salah satu penyebab terjadinya istilah tawaf tuh seperti itu. Kalau sekarang kan dari sudut tukang ibu somai mau ke babe, tinggal tarik garis lurus saja lewat tengah, bisa kan? Tinggal lewatin bangku. Kalau dulu nggak, kita ada sebutannya tawaf. Nggak tahu gue mau makan apa, gue mau tawaf dulu. Dan itu sifatnya terbuka, tidak ada dindingnya, dan atapnya juga rendah. Yang atap tinggi hanya di tengah, sehingga asap juga nggak terlalu sesek, nggak terlalu pengap. Nah, di luarnya itu ada payung-payung. Payung-payungnya kalau misalkan zaman dulu itu warna hijau, seperti payung kalian kalau pernah sering nongkrong di Starbucks, payungnya ada yang seperti itu. Cuma kalau di Starbucks itu kan warna apa dari kain, kalau ini dari besi kalau saya nggak salah ya. Dari besi, ada satu tiangnya nempel ke tanah, lalu ada meja bundar. Selalu meja bundar, tapi ada yang kotak nggak ya? Kayaknya nggak ada yang kotak. Bangkunya yang kotak ya. Nah, itu ditempel ke satu pondasi yang sama modelannya seperti denah FIB. Kalau denah FIB, kalau kita lihat dari atas, gedung 1 ke gedung 2 dilalui oleh koridor, begitu juga payung-payung ada di luar. Nah, di payung-payung itu harus diakui menghasilkan beberapa banyak lulusan-lulusan FIB yang sekarang jadi seniman, jadi vokalis seperti Baldut. Lahirnya hamba Allah di Kansas juga sekitaran, lalu lahirnya Payung Teduh juga, lalu diskusi yang dilakukan oleh Cak Tarno itu sering dilakukan di areal payung. Bahkan sebelum Cak Tarno punya lokasi dagang di dekat kantin, diskusi-diskusi yang sifatnya semi ilmiah, dikit-dikit kadang ilmiah, kadang ada banyolnya, itu juga dilakukan di payung. Nah, kalau pokoknya payung itu kalau dulu kastanya anak-anak baru itu selalu nongkrongnya di payung. Karena untuk masuk ke dalam Kansas, kalau zaman saya ya 2005 itu belum terlalu berani kalau untuk duduk di dalam Kansas. Dan zaman dulu Kansasnya itu ada yang membedakan. Seperti ada warna meja hijau, meja kuning, meja biru, dan meja orange. Arkeo dan Jawa, prodinya Baldut itu biasanya ada di areal meja hijau. Sedangkan Bung James saya kurang tahu kayak meja kuning atau meja orange. Gitu. Anggaan kita. Nah itu gambaran Kansas pada waktu itu. Nah, payung itu menjadi pusat orang-orang yang suka ngerokok, suka nongkrong gitu kan. Dan memang tempat-tempat diskusi. Kadang juga kami anak-anak arkeo kalau nongkrong di payung itu diskusinya juga cukup alot di situ di payung. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar tempat nongkrong, tapi tempat payung FIB itu sudah melahirkan berbagai orang-orang yang sekarang bisa kita kenal. Sudah cukup yang sukses. Mungkin itu dari saya. Gokil. Jadi wah, gila. Payung yang kita sebut-sebut dari episode 1 nih bukan cuma sekedar tempat nongkrong gitu, tapi ada filosofinya sendiri juga.
tempat Iya. orang-orang berdiskusi juga gitu kan. Kayaknya kalau seandainya payung teduh lahir dari payung juga berarti namanya dari payung itu sendiri berarti kan. Iya, Ya kan? sebuah reference untuk payung. Ini Keren payung juga. teduh banget nih. Ah udah nama band gue payung teduh aja. Iya. Kayaknya kita nggak tahu cara Heeh. bikin mereka kayak gimana. Gokil, gokil, gokil. Itu tadi eh, definisi payung dari masing-masing senior kita yang udah lama banget nongkrong di payung ya kan. Iya. Sebentar lagi, bukan sebentar lagi, Sekarang, Bat. jangan sebentar lagi. Sekarang kita harus break dulu sebentar ya kan, karena mau ada iklan layanan masyarakat dari Divisi Kesehatan PSA Mabim FIB UI 2021. Betul-betul. Jangan tinggalin podcastnya dulu ya, kawan-kawan. Kok kamu kelihatan galau pagi-pagi gini? Ada apa, Nan? Kan kamu udah jadi mahasiswa UI sekarang. Aku kepikiran, Ra. Nanti bisa nggak ya ngikutin perkuliahan di UI selama pandemi ini? Kira-kira nanti aku bisa nggak ya dapat teman kuliah yang cocok? Stay positif, Nan. Jangan takut. Aku yakin kamu pasti bisa. Daripada galau, kita jogging bareng aja yuk. Siap. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Alo Dokter, pikiran negatif yang membuat stres dapat menimbulkan gejala psikosomatis yang merugikan kesehatan jasmani. Maka dari itu, mari bersama-sama kita hadang pikiran negatif dengan melakukan berbagai hal positif, seperti olahraga, membaca buku, ataupun bermeditasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Kesehatan PSA Mabim FIB UI 2021. Ya, dan kembali lagi ke episode kali ini ya, Bat. Iya, tadi dari yang historis, sekarang kita mulai ke yang personal kali ya, Bat. Boleh. Silakan, Bung. Kalau dari ketiga guest kita yang ada di depan mata kita, pertanyaan pertama itu awal-awal masih jadi maba tuh takut nggak sih nongkrong di payung atau bagaimana? Mungkin dari Bang Iqbal dulu. Oke. Gue karena kebetulan waktu itu ini di Prodi Jawa ya, dan pas gue masuk itu, sebenarnya gue bukannya takut, tapi emang ada aturannya bahwa kita tuh nggak boleh di awal-awal tuh nggak boleh makan di Kansas atau di area dekat Kansas. Kansas itu di kantinnya. Di payung jadi juga nggak boleh tuh. Nah, cuman gue kadang sama teman-teman gue ya nyuri-nyuri aja untuk nongkrong di situ kalau nggak ada senior gitu. Karena PW banget tempatnya. Emang menurut gue paling PW tempat tuh ya buat santai-santai, buat ngobrol di FIB ya itu. Dan juaranya di situ, karena fakultas lain ibaratnya nggak ada yang punya ada kayaknya tempat kayak gitu tuh. Tempat seluas dan seenak itu buat ngobrol. Kayak gitu. Kalau cuman ya namanya dulu masih nurut-nurut aja, maksudnya ya apa ya, peraturan dari senior gitu. Ya udah, sebenarnya tujuannya ketika gue udah mulai kuliah semester 2 gue nanya kan apa sih tujuannya gue nggak boleh ke payung dulu gitu. Itu tujuannya supaya gue bisa lebih dekat sama teman-teman angkatan gue sendiri, jadi lo nggak langsung terjun ke nemu-nemu jurusan lain atau apalah kayak gitu. Jadi kita biar erat dulu nih, kenal dulu satu angkatan jurusan kita kayak gitu. Berarti emang aturannya juga emang ada maksudnya yang baik ya, Bang ya. Iya, bukan maksudnya ngata-ngata atau gimana. Dan setiap jurusan beda-beda sih ya. Setiap jurusan beda-beda. Santai aja. Oke. Itu dari Bang Iqbal tadi.